Tari lenso merupakan wujud nyata adanya akulturasi budaya Portugis di Maluku. Kata lenso berasal dari bahasa Portugal yang berarti sapu tangan. Dalam tarian ini, sapu tangan menjadi ciri khas tarian. Tarian lenso yang lemah lembut dipertunjukkan saat menerima tamu agung dan dipakai sebagai ungkapan sukacita dan kegembiraan yang menyiratkan rasa persaudaraan dan kekerabatan sesama manusia. Gerakan elok dalam tari lenso dibawakan oleh para penari perempuan yang diartikan sebagai kesatuan, rasa hormat, serta ketulusan yang dirasakan oleh masyarakat Maluku saat menerima tamu. Zapin kali ini diiringi dengan lagu berjudul Rangkayo Hitam, lagu tradisional Jambi yang mengisahkan sosok pahlawan di Kerajaan Jambi yang hidup ratusan tahun lalu. Rangkayo Hitam adalah putra raja pertama Kerajaan Melayu Jambi, Datuk Paduka Berhalo, yang berasal dari Turki. Sedangkan ibunya bernama Putri Selaras Pinang Masak, yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung di Pulau Sumatera. Di bawah pemerintahan Raja Melayu inilah pengaruh Arab mulai hidup dalam masyarakat Jambi, dan tari Zapin yang mendapat pengaruh budaya Arab sekaligus pengaruh dari Pagaruyung juga mulai hidup dan berkembang. Ini bisa terlihat dari hentakan gerakan kaki para penari yang cenderung tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu kembali tentunya bersama dengan saya Rezara. Dan saya Tia Nindita di acara Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Meriah sekali Rezara ya.
Yes. Dan acara ini pastinya juga pemirsa sudah tahu ini adalah acara persembahan TVRI Media Pemersatu Bangsa yang pastinya membahas mengenai budaya Indonesia dari busananya, tariannya, pokoknya lengkap banget Reza dan menarik banget untuk kita bahas. Betul sekali, dan tadi kita telah menyaksikan 2 tarian, yakni penampilan tarian Lenso dari Provinsi Maluku dan juga tarian Rangkayo Hitam dari Provinsi Jambi. Nah, kita sekarang ngobrol sama para penari mungkin Atia ya. Boleh. Mengenai tarian ini sebenarnya maknanya apa sih kira-kira? Boleh kita mundur sedikit? Mundur sedikit ya. Oke, baik. Kamu Atia duluan dulu atau silakan. Aku duluan. Boleh. Oke, halo kakak, cantik sekali ya. Namanya siapa kak? Nabila. Kak Nabila. Kak Nabila mau nanya nih, untuk Rangkayo Hitam ini tuh artinya apa sih Rangkayo? Rangkayo Hitam itu salah satu tokoh besar di Jambi. Jadi dibikin suatu tarian yang dikemas dengan unik, dengan gerakan yang dinamis dan lincah juga tuh pastinya. Wow, keren banget. Dan Kak Nabila sendiri tuh biasanya menarikan Rangkayo Hitam tuh di acara apa Kak Nabila? Biasanya sih untuk penyambutan tamu juga boleh, terutama di acara-acara khusus untuk Provinsi Jambi. Baik, terima kasih Kak Nabila. Bagus sekali tadi tariannya Reza. Luar Coba biasa sekali. dari Provinsi Maluku. Ini aku tanya ya, nama kamu siapa? Nyoman Adisti. Nyoman Adisti asalnya dari mana? Asal apa dulu? Asal kelahiran mana Nyoman Adisti? Aku Bekasi. Oh Bekasi, aku pikir kalau Nyoman dari Bali, bukan ya? Kau Bekasi ya? Bokap sih. Oh, ayah kamu dari sana, oh pantesan. Tapi kalau misalkan kamu sudah berapa tahun sih menari seperti ini? Udah hampir 7 tahun. 7 tahun, sekarang usianya berapa? 14 mau ke 15. 14 mau ke 15, regenerasi yang luar biasa sekali. Supaya teman-teman tahu, sanggarnya namanya apa? Sanggar Argahari Pendidikan. Sanggar Argahari Pendidikan. Nah itu Atia, jadi kita dari usia dini, tadi dari usia 7 tahun sampai sekarang sudah umur 14 tahun, menari daerah supaya bisa melestarikan daerah yang kita ingin tampilkan budayanya. Betul, ya. patut banget untuk dicontoh Reza. Dan pasti jangan kemana-mana, kita akan membahas topik pengaruh budaya asing dalam kesenian tradisi Maluku dan Jambi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Tari ini merupakan turunan dari Portugis, baik dalam gerak maupun dalam pemakaian kostum penari. Identitas Portugis juga kuat terlihat dalam kelincahan gerak kaki. Tarian tradisi rakyat di Maluku ini biasanya digunakan untuk menyambut tamu kehormatan dalam acara-acara resmi, khususnya di Maluku Tengah. Tari Orlapei sejak awal dirancang untuk menggambarkan suasana hati yang gembira, sekaligus semangat dan juga ucapan terima kasih atas kedatangan tamu yang menginjakan kaki di tanah Maluku. Aura persahabatan, perdamaian, dan kebersamaan tercermin dari kekompakan gerakan yang diiringi dengan alat musik tifa, suling bambu, ukulele, dan juga gitar.
tariannya bagus sekali. Betul sekali, namanya adalah tarian Orlape. Dari Provinsi Maluku ya Betul Reza sekali. ya. Dan pemirsa kembali lagi bersama kami di Bunga Khatulistiwa. Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dan tentunya pemirsa TVRI, sebetulnya banyak jejak pengaruh budaya yang ditinggalkan oleh Portugis di Provinsi Maluku. Mulai dari penyebaran agama Katolik, berkembangnya musik keroncong, peninggalan bangunan berupa benteng Victoria yang dibangun di pusat kota Ambon, dan lain sebagainya. Namun dalam episode kali ini kita akan bahas tentang pengaruh Portugis pada tarian Orlape. Dan tentunya telah hadir bersama dengan kami dua narasumber. Kita persilakan untuk masuk Bapak Saiful Indra Pata SSTP MSI selaku Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta, dan Bung Maksi pelaku seni. Baik, silakan. Ada dari sini Bung Maksi di sana ya. Yo, silakan. Halo. Silakan Pak Fata. Bapak. Kita duduk di sana. Silakan. Saya di ujung. Ya, Pak Fata boleh di sebelah mana? Sana boleh. Yang ada mikrofonnya, betul. Ya. Silakan duduk. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Panggilnya apa sih kalau di Maluku? Abang, Bapak itu apa biasanya panggilnya? Abang aja lah. Abang aja Abang ya. aja Oke, lah. berarti Abang Fata sama Abang Maksi ya. Kita mau Ya. ngobrol-ngobrol mengenai tarian Orlape. Sebetulnya kan Portugis itu memang memiliki banyak sekali pengaruh ya di Indonesia. Tapi kalau secara spesifik selain berdagang ya, bangsa Portugis itu membawa pengaruh pada tarian Orlape. Kalau di tarian Orlape itu apa yang menjadi pengaruh dari Portugis? Apakah pakaiannya atau gerakannya? Betul. Baik. Silakan. Ya, Pak Fata boleh. Sebelumnya atas nama pemerintah daerah Provinsi Maluku, Bapak Gubernur Irjen Polisi Purnawirawan Murad Ismail menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang Ya. besar terhadap TVRI yang sudah berkenan mengangkat kebudayaan Maluku dalam tajuk Bunga Khatulistiwa. Ya, terima kasih sampaikan kepada Bapak ya. Oke, Terima baik. kasih. Jadi bagaimana Pak Fata tadi? Oh iya, kita kalau kita flashback, memang bangsa Indonesia ini kan bukan hanya Maluku ya. Akulturasi budaya bangsa asing itu terhadap Indonesia ini luar biasa. Betul. Dan kita bisa temukan di hampir seluruh provinsi. Nah di Maluku sendiri ada pada tarian Orlape. Ya. Orlape itu tarian yang dibawa oleh bangsa Portugis. Kita ketahui sendiri bangsa Portugis masuk pertama di Indonesia itu melalui Maluku, yaitu di Kepulauan Banda. Iya. Dengan misi mereka pada saat itu kan mencari rempah-rempah. Tapi tidak hanya itu, budaya asing juga mereka bawa, budaya Oke. mereka. Salah satunya itu tarian Orlape yang akulturasinya itu ada pada gerakannya dan pakaiannya. Contoh Oke. seperti saya pakai ini, kalau kita melihat di Eropa sana kebanyakan kan kalau tarian seperti beginilah bajunya. Oh, kayak jas Iya. gitu ya modelnya kalau di sana ya mereka ya pakai Iya. outer-outer begitu. Betul Oke, sekali. jadi disitulah letak akulturasinya dari pakaiannya. Iya betul. Oke, tapi kalau maknanya sendiri, filosofi dari tarian Orlape itu apa? Bang Hatta. Orlape itu masuk pada saat Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1512 dan diperagakan pertama pada saat peresmian benteng Nusa Sendora da Paciada. Oke. Yang disebut tadi benteng Victoria itu setelah bangsa Belanda masuk, baru benteng Nusa Sendora itu diambil alih oleh Belanda dan dikasih nama Victoria. Oh, berubah nama jadi Iya, Victoria Victoria. setelah Belanda masuk. Nah, Oke. Tapi pada saat peresmian benteng itu, waktu itu di zaman Gubernur Gaspar de Melo, dia memerintahkan serdadu Portugis untuk menarikan Orlape itu pada saat peresmian benteng itu. Oke. Ya, dan masyarakat setempat diundang, jadilah pesta rakyat dan diajarkan kepada masyarakat Ambon, jadilah sampai jadi budaya Maluku. Baik. Begitulah kira-kira sejarahnya. Nah, tapi memang menari harus bersamaan atau pasang-pasangan seperti itu, Bang. Iya, memang nuansa tari itu memang harus berpasangan. 6 orang, bisa 8 orang, 10 orang tergantung yang dimintakan dan sesuai dengan arena panggungnya gitu. Tapi nuansanya berarti gembira itu ya Pak ya, untuk Iya, betul. penyambutan seperti itu mungkin ya Betul. bisa ya. Menyambut tamu-tamu Tamu-tamu kehormatan. Pada gitu. saat itu ketika datang tamu-tamu kehormatan dari Portugis, nah itu Tarian Orlape itu. Nah, dibawa sampai Oke. sekarang.
Nah, untuk musik pengiringnya nih Pak, apakah harus seperti ini menggunakan alat-alat musik ini atau boleh menggunakan musik lain yang penting gerakannya orlape? Silakan Bang. Kalau musik, kalau untuk orlape mungkin ukulele, tifa sama tutup buang yaitu gong ini. Oh, harus ada gongnya ya? Ya, itu harus kalau orlape. Ini ada akulturasinya juga nggak dari Portugis untuk alat musik? Ya itu ke bawah dari Portugis ya. Jadi Oh, kita campur dari Maluku punya ada dari yang jadi Maluku ciri khasnya. Yang Yang Portugis khasnya Tifa, dari Tifa. Maluku, tifanya. Oh, Ya, tifanya. Oke. Baik. Kalau yang dari Portugis itu kan kita suling, dulu kan flute kan. Flute ya. Flute. Ya, dari bangsa Portugisnya flute sama gitar. Oh, Kalau atau asli ukulele ini ya. Iya. Oke. Kalau Oke. tutup buang ini kan kita dari Indochina dia sebenarnya. Kalau Oke. Wah, jadi benar-benar proses akulturasinya banyak ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita bicara soal alat musik tadi, seandainya ada yang dirubah ke ini misalkan tambahan apa organ gitu atau keyboard itu boleh ya sebetulnya ya, Bang ya, nggak harus. Ada pakem khususnya Iya, nggak ataukah memang untuk- alat musiknya hanya itu saja gitu, Ya, atau ke boleh si- ditambahkan? Ke sininya baru ada tambahan keyboard. Oh, tapi nggak Kalau apa-apa ya zaman sebetulnya tidak ya. apa-apa. Oh, jadi ini adalah sebuah unsur modern juga yang ditambahkan Iya, tentunya. masuk. Begitu Atia. Baik, nah kalau dari kostum penarinya nih ada nggak yang wajib banget digunakan gitu loh sama penari orlape ini? Misalnya harus pakai baju seperti ini atau roknya harus Warnanya begini. mungkin. Warnanya. Ya itu mungkin udah dari sananya memang udah harus ciri khasnya. Hmm, Kayak Oh. kebaya dansa kalau di sini kan bilang kebaya dansa. Kebaya dansa. Ya, sama bani yang dari dalam yang putih. Kalau warnanya nggak apa-apa, warna lain selain merah. Ya ada campur-campur warna yang penting cerah gitu. Oh, yang Jadi penting kesannya warna gembira. Oh baik. Nah selain itu Reza Ya. ada tarian lain juga nih. Namanya tari katreji, betul ya? Ini apa bedanya tari katreji ini? Apakah ada akulturasi dari budaya Eropa juga di tarian ini, Bang atau Pak? boleh? Oh ya, sebenarnya kalau orlepe sama katreji memang dari Portugis. Cuma masuk Belanda itu diteruskan di apa sama Belanda. Namun memang ada pembedanya di situ. Kalau orlepe itu kan dia tarinya memang berpasang-pasangan, katreji juga. Tapi di orlepe katreji itu ada tambahan musik Hawaiian namanya. Hawaiian. Iya. Oh, itulah gunanya ukulele itu kali ya. Iya, betul. Tring begitu ya. Ini Bang Maksi yang main loh. Itu tadi Wow. ukulele luar biasa. Itu kalau lagi lapar bisa dimakan lelenya itu ya, Bang. Gak bercanda Bang, bercanda. Oke. Oh gitu, jadi sama-sama dari Portugis tapi memang pengiring lagu belakangnya aja yang beda gitu ya. Yang satu ada Hawaiian feels-nya gitu Rezara. Oke. Betul. Tapi kalau misalkan beatnya, temponya, ketukannya sama aja orlapi itu dengan katreji tadi. Kalau beatnya itu tempo lebih cepat itu katreji. Lebih cepat katreji? Iya, lebih katreji. Katreji lebih cepat temponya, Oke. beatnya. Nah kita akan coba, ada peragaan nanti ya dari teman-teman yang akan menampilkan tarian orlape lagi ya di belakang sana. Oke, silakan teman-teman yang akan memperagakan, boleh masuk. Kita ke sana kali ya. Untuk bajunya seperti apa aja bisa kan Pak? Nama bajunya. Kayak gini dia sebenarnya. Nah Rezara, Ya. boleh kita mendekat ke tengah Kita ya? berangkat ke sana ya Pak. Ayo abang, bapak. Abang-abang boleh yuk. Oke, silakan untuk lihat. Ini memang Ini- kalau misalnya kita lihat tampilannya seperti boneka dari Portugis ya. Iya. Yang penari wanitanya cantik sekali. Terus harus keriting-keriting gini ya. Biar londo gitu. Kalau kata orang dulu londo. Oh iya. Ini coba kita akan sedikit membahas dari pakaiannya dulu mungkin ya, Pak Bang Fatah. Coba dari yang wanitanya dulu. Yang harus digunakan apa saja? Ya sebenarnya kalau kita melihat pakaian ini kan kalau kita sering tonton di TV, ini pakaian ini bercirikan bangsa Eropa sebenarnya. Iya betul. Kalau Betul. kita melihat ya. Cuma kalau akulturasi ke budaya Maluku itu pakai kebaya dansa. Oh. Pakai kebaya maksudnya itu perempuan. Oke. Dan laki-lakinya itu kebaya dansa seperti saya. Dan ini juga ciri khas sebenarnya bangsa Eropa seperti ini juga. Cuma kalau kita lihat contoh kayak Inggris ya.
ada kembang-kembang bunganya di sini kan agak banyak Iya. nih. Iya. Kalau bangsa Eropa ya, Iya. nah, kita adopsinya seperti ini. Contoh yang Oh jadi Oh. jadi Kamera motif bisa, ya, dijadikan motif ada di motif. bajunya. ini. Oke. Gitu. Nah ini untuk laki-lakinya juga Iya, berarti laki-laki ini sama, iya. sama ya, sama seperti Bang Fata. Oke. Waktu kamu ke Buckingham Palace waktu itu ada ini juga. gitu ya? Waktu itu Inggris, Oh, iya, bukan iya, Portugis, iya, iya, Rezara sorry, beda sorry, ya. sorry. Iya, 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 Lebih iya. ke kotak-kotak dia Skotlandia Iya, soalnya. iya, iya. Scotland. Kalau Scotland. kepala Bang, Penutup kepalanya mungkin harus pakai atau nggak apa-apa? atau nggak apa- hanya aksesoris saja boleh bebas? juga. Boleh iya, boleh tidak ya. Tapi saya tertarik tadi Skotlandia. ya. Karena memang tarian khas Belanda Portugis Ya. itu kebanyakan memang mereka juga ambil dari Skotlandia. Nah, itu, Ti, maksudku, Ti. Dasarnya dari situ Oh, sebenarnya. pantesan ada tap dance juga Iya. ya. Ke Jadi situ pakai arahnya kaki. tadi Oh, aku. kamu Jadi memang pinter. dari Skotlandia Iya, sebenarnya. itu Jadi maksudku. Belanda itu akulturasi dari Oh Skotlandia. gitu. Oh ternyata Iya, betul. Eropa juga ada proses akulturasi budaya di antara mereka juga Rezara. Kalau aksesoris Pak, yang kayak misalkan kalung ini boleh dipakai atau bebas apa saja atau? Boleh. Boleh ini ya kayak gitu. Oke, tuh. Nah, ini Ada yang dia. tanyakan lagi Ati ya? Ini kayaknya kakak nonanya ini beneran orang Maluku ya? Tuh betul kan. Kamu asli dari sana? Enggak, tapi Keturunan keturunan dari dulu. kakek. Oh, keturunan dari kakek. Betul, Tapi karena- kalau misalkan penarinya boleh orang mana aja Pak? Ataukah harus ada garis keturunan? sebetulnya? Boleh. Boleh bebas siapa aja Iya. ya untuk bisa Rezara abis ini akan melestarikan. menari Orlape. Wow, tidak di briefing, tidak usah. Seru Ya. sekali Rezara. Ada Tuh. lagi mungkin yang mau kamu tanyakan nih. Tapi kalau yang Rezara gunakan nih sekarang. Kalau aku pakai ini apa Pak? Ini Coba baju. Bang Fata coba silakan. Ya ini Apa? bisa ciri khas Maluku juga Biar karena kameranya ada, gantengnya iya. kelihatan Bapak sebelah sini. Nah, Iya, gini, karena oke. ini ada tenunnya nih. Ini apa namanya? Iya, tenun Maluku nih. Tenun Maluku. Dari ya. Tanimbar. Ini kalau ini boleh dipakai atau harus dipakai atau bebas Pak? Boleh aja. Boleh dipakai Iya. atau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Boleh, iya. Kalau pakaian Pak, ini saya kayak mana si Vitung, aku akan mencari si Vitung. Nyasar dong kamu Rezara. Nah kalau Kamu yang si Putung, ini. saya Patimura dong. Oh iya Pak Timur. Abang Fata kalau yang dipakai abang nih. Coba Abang Maxi mungkin mau cerita sendiri bajunya kenapa pilih ini hari ini nih. Abang Maxi boleh? Coba Abang Maxi. Ini ciri khas Maluku juga. Oh gitu, disebutnya apa? Dibilangnya baju kurung. Baju kurung Maluku. Jadi di sini juga memang ada bunga-bunganya, ada Ada motif. motifnya. Karena tadi memang kalau bangsa Eropa itu sebenarnya dia identik dengan bunga-bunga ya hiasannya. Jadi kita lihat di baju-bajunya itu ada bunga-bunganya, motifnya. Gitu Rezara. Betul, waduh menarik sekali kita membahas Provinsi Maluku. Ya. Masih akan ada provinsi selanjutnya yaitu Atia dari Jambi ya. Betul Jadi sekali. pemirsa tetap bersama dengan kami di Bunga Katulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Terima kasih ya Pak.
Tari Zapin garapan kali ini memperlihatkan para kaum perempuan yang juga boleh menarikan zapin. Meski dalam tradisi lama, zapin hanya lazim dimainkan laki-laki, namun dalam tari kreasi ini diperlihatkan zapin tidak tabu untuk kaum perempuan. Dalam tari garapan ini dikisahkan di sebuah pesantren di mana para santri sedang berlatih menarikan zapin yang disimak oleh gurunya. Sang guru kemudian memperbaiki gerak-gerak para murid. Dari gerakan zapin yang ditampilkan, kentara terlihat dua gerakan khas zapin, yakni gerak lurus ke depan atau alif dan gerak kaki meniti batang. Gerakan ini selaras dengan sisi musik dari Rangkayo Hitam yang kental dengan nuansa musik Melayu juga Arab. Yes. Baru saja kita saksikan tarian dari Provinsi Jambi. Betul sekali. Kamu bisa tebak nggak kira-kira akulturasinya sama mana nih? Negara mana nih? Aku dari musiknya ya? Dari musiknya. Arab. Oh, betul. Bener nggak? Naam, Arab. naam. Iya. Betul. Ayo, Oke, Pak. kita di tengah-tengah Di sini sini. boleh? Mungkin kakak-kakak penari boleh agak sini, nanti siapa yang akan kita apit sini boleh? Sini, oke. Sini sebelah sini ya. Ya. Oke, baik, Berarti boleh. kamu sini juga. Ya. Gini lah koreonya kira-kira ya. Iya, kira-kira seperti ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara spesial Bunga Khatulistiwa Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Barusan kita saksikan Rezara, Yes. tari Zapin Hakekat. Betul. Ya. Dan juga pastinya setelah ini kita akan membahas seperti apa akulturasi dari Arab di Provinsi Jambi. Yes. Untuk itu udah ada nih narasumber di tengah kita, ada Ibu Primarani Pangindaran SME atau Bu Pipit ya, sebagai Kasubit Promosi Informasi dan Seni Budaya Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, dan juga Bapak Irianto Catur atau Bapak Yantu sebagai pelaku seni ya Bapak ya, dan Betul juga sekali. penata tari. Oke, aku langsung mau tanya aja, Ya. to the point aja. Ini Langsung. karena bagus sekali tarian ini, akulturasi yang sangat nampak sekali. Tapi awal mula Zapin berkembang di Jambi itu seperti apa sih Ibu sebetulnya? Sebelumnya saya menyampaikan salam Oke. dari Gubernur Jambi Bapak Dr. Andes Haji Al-Haris SOS MH. Beliau juga menyampaikan apresiasi yang setingginya untuk TVRI atas terlaksananya acara Bunga Khatulistiwa ini. Tadi tari Zapin ini awal mulanya dibawa atau dikenalkan dari pedagang Arab. Mungkin Oke. ya dari pedagang Arab yang sekitar mungkin abad ke-16. Abad ke-16. Jadi masuk ke Jambi itu selain berdagang kan mereka mengembangkan menyiarkan agama Islam. Iya. Nah, di sana agama Islam masuk dan berkembang. Kemudian ya terjadilah akulturasi Oke. budaya. Jadi perpaduan antara agama Islam dengan adat istiadat Jambi. Oke. Termasuk berarti, kesenian gitu. Betul. Apakah betul ini sebagai salah satu bagian dari syiar Islam pada saat itu? Oh iya. Oh, Jadi baik. tari Zapin ini adalah salah satu kesenian untuk menyiarkan agama Islam. Oh, baik dengan tarian ya berarti ya Rezara ya. Betul sekali. Tapi kalau misalkan ciri khas dari tari Zapin, mungkin Pak Yanto, ada berapa jenis gerakan Pak dalam satu tarian tersebut? Sebenarnya ada, kalau dari Arabnya sendiri kan Iya. memang Zapin itu adalah melangkah atau bergerak. Bergeraknya Artinya? bisa, ya artinya Oke. Zapin itu.
lambat, cepat dan lambat, sedang dan cepat. Itu Oke. tergantung nanti situasi apa yang disampaikan oleh musik kepada Oke. kita. Alif adalah berangkat dari Arab. Oke. Nah, akulturasinya adalah kita ada meniti batang. Meniti batang. Ya, meniti batang. Oh, itu Oke. untuk gerakannya. Iya, ya? untuk gerakannya. Oke. Salah satu meniti batang, terus ada anak ayam patah. Wah, kasihan itu, Pak. Diobatin dulu, Pak. Nah, Oh, ini gitu. Oh, iya. ini anak ayam patah. Anak Itu nama ayam. gerakan Iya, Reza. langkah anak ayam patah. Patah Anak kaki ayam ya kali ya. patah. gitu ya. Iya, patah Tapi kalau kaki. ibunya kan nggak apa-apa juga, Pak. Oh ya, oke. Siap. Oke. Anak Jadi ayam patah-patah patah. gitu ya Iya. Setelah gerakannya. itu ada apa lagi? Gerakannya dua itu saja dasarnya. Ada juga maju, mundur, ya. Ada langkah tak jadi, Ya. ya, berjingkat. Terus juga ada di cerita Japin sendiri ada salam pembuka, Baik. isi dan penutup. Ya, Oke. salamnya kita buka dulu, tetap jadi yang dinamakan tahto, set. Kita sembah, setelah sembah baru langsung mulai. Iya. Oh, itu Gitu. pembukaannya Ah, ya. pembukaannya. Oke. Salam Begitu pembukanya juga seperti nanti itu. terakhir. Penutupnya juga tadi gitu Iya, ya. sama. Tuh, kayak gitu. Nah, Artinya betul. setelah ini akan peragakan. Oh, enggak. Sorry. Oh, kamu gitu ya, Reza? Balas yang tadi. Karena ini sebenarnya dulunya Reza aku Iya. dengar itu tuh hanya bisa ditarikan oleh laki-laki. Oh, iya? Kalau di Arabnya betul atau tidak nih? Coba kita konfirmasi. Silahkan Bu Pipit. Betul, pada awalnya Hmm. itu hanya ditarikan oleh laki-laki, tapi seiring berkembangnya waktu sekarang udah bisa dibawakan oleh penari-penari perempuan. Oh gitu. Mungkin karena memang kan budaya Islam ya, perempuan Betul. itu kan tidak untuk Iya. dipertontonkan, Iya. mungkin kan. Jadi Iya. tentunya pakam-pakam itu, tapi tentunya dengan kalau sekarang juga dengan pakaian-pakaian yang Tertutup lah tertutup, ya. sangat sopan sekali begitu. Ya, Betul. ada apa? Ada pelarangan untuk wanita tuh tampil di muka umum. Ya, di Makanya Arab ya. kenapa hasil yang menarikan Zapin itu adalah laki-laki. Nah, sekarang ini terjadi karena juga akulturasi itu. Baik. Iya. Iya, musiknya juga pun itu kalau di Arab sendiri ada gambus yang namanya ot Oke. sama marwas. Oke. Nah, akulturasinya juga dia udah bisa masuk ke biola, ada akordion, terus juga ada Oke. gendang kampung gitu ya. Oh, ya. baik. Itu yang nantinya akan terjadi. Bahasanya juga pun yang ditampilkan musik, ya memang suasananya kita tetap mengambil bahwa Arab itu memang Awalnya berat. pasti bahasanya Arab dong, karena dari sana. Iya. kan? Agak-agak mirip Aceh ya berarti ya. Iya. Kan juga Iya. kan, mereka Iya, kan juga betul. samannya ada bahasa Arab juga. Kalau sekarang pakai bahasanya lebih ke bahasa nasional Indonesia atau bahasa daerah, Pak? bahasa Bahasa daerah. daerah. Bahasa daerah ya. Nah. Oke. Karena tadi Melayu kan ya berarti. terdengar rangkayo ya, itu berarti bahasa Oh, Jambi. Karena iya. tadi tariannya rangkayo yang pertama, inget nggak kamu? Iya. Oh iya betul. Ya kan? Iya dong. Seperti itu. Nah, boleh mungkin kita lihat sedikit ya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Ini yang besar ini gambus betul? Boleh disebutkan, Pak? Boleh deh iya. Pak, ditunjukkan. Ini gambus. Ya, ini Oke, gambus. Silakan. Yang disebut alat musiknya boleh Diri. mainnya agak kenceng. Agak Iya, main, iya. berdiri. Ini yang Arab Ya. banget nih Pak ya. Iya, yang pengaruhnya. Nah, ini biola. Ini sudah Boleh. Nah, ini akulturasi. juga ini akulturasi. Akulturasi. Iya, akulturasi. Biola juga dari Iya. mana kok biola? Biola itu sebenarnya juga pengaruh juga dari luar, Oh, ya iya. gitu. Tetapi yang Arab adalah gambus sama marwis. Marawas. Marwis. Nah, Yang mana dia Marwis? kebetulan marwasnya tidak ada. Oh tidak ada. Oh lagi nggak masuk dia, mungkin lagi sakit Iya. anaknya hati ya. Absen. Iya absen. Ya, ini gambus apa Baik. biola, setelah biola bass. Baik. Kita menggunakan bass, ya. Ya. Oke. Bass. Setelah itu, ini harusnya kan akordion, tapi kita coba untuk menggantikan keyboard. Keyboard. Tapi Jadi biar namanya lebih modern ya. Iya. Nah, ini yang namanya gendang kampung. Gendang apa Pak? Gendang kampung. Oh gendang kampung. Ya. Coba gedean dikit. Nah ini dia yang membuat ininya ya, langkahnya harus ngikutin beat Ya. ini ya Pak ya. Ya. Betul. Nah, yang ini sudah di mix. Di mix. Ya. Nah, terus sairnya, coba Bang, Abang nampilkan Bang sair-sairnya Bang. Iya. Coba Bang. Sama Mau pantun yang nih, ini, mau sama pantun ini ya Bang. namanya Cakep. Bang Herman. Bang Herman. Bang Herman Lung. Ya. Hai gagah perkasa. Yang sebelahnya Anggi. Yang artinya Penyanyinya.
Artinya apa? Orang kayu hitam itu gagah perkasa. Oh. Namanya agung di mana-mana. Wow, cakep. Itu dia. Kalau yang putih dan ada baju merah. seperti itu Reza. Tepuk tangan dulu dong Tepuk untuk tangan musik dulu kita dong. dong. Luar biasa. Luar Terkesima biasa, terima soalnya. kasih. Wow, kayak gitu Reza. Jadi Betul. pada saat nyanyi itu kedengarannya seperti sedang mengaji ya. Padahal sebenarnya itu syairnya syair Jambi. Iya, apalagi Gitu. yang awal banget Arab kan. Begitu masuk kita nggak tahu amin, amin aja kan dikira Apa lagi azan? kira lagi doa, ternyata mereka lagi bersyair gitu Betul, loh Reza. ya. Tapi Betul. yang menarik juga Atia, gimana kalau sekarang Ya. kita masih ada waktu cukup banyak, kita bahas mengenai pakaiannya. Abang yang salah satu yang cowok, yang pria boleh Ayo maju boleh salah maju. satu. Siapa? Dua-duanya boleh daripada bingung. Satu boleh Mas biar satu. yang itu di belakang. Kita bahas dari yang prianya dulu. Ini pakaiannya kayaknya masih nuansa-nuansa dari Arab-Arab Bukan begitu ya. sepertinya lagi, sangat Arab ini Bahkan Reza. hidungnya pun Arab banget tuh, mancung banget bang. Jadi yang gak mancung jangan ya, tali zapin ya. Kurang cocok seperti Coba saya. dijelaskan Pak, mungkin ini pakaiannya seperti apa? Ya, Yang harus dikenakan atau ini boleh sorban option ya. saja? Kayaknya yang atas sorban bukan? Ya, ini sorban sebenarnya. Ya. Ya. Ini sebenarnya karena sudah berkreasi ya, tetapi kita tidak meninggalkan ya, karena memang berangkat dari Arab. Jadi hakikat ini tetap karena nuansanya juga kami yang berangkat dari sana, hanya kita pakai gamis. Sebenarnya gamisnya ini nanti panjang seperti ini. Oh. Baju gamis. Tetapi karena menari, karena ya, jadi menari, harus dimodifikasi ya. Ya, modifikasi. Oke. Takutnya juga pun tidak bisa bergerak terlalu leluasa. Leluasa. Ya. Tetapi juga kita tidak meninggalkan songketnya. Iya. Songket Songketnya Jambi tetap ya. Jambi, tetap kita pakai, kita Oke. gunakan. Nah, kalau yang ini biasa seperti kayak Arab-Arab yang Aksesoris hadir. lah ya. Aksesoris. Oh. Tuh, kalau yang wanitanya nih, boleh nggak kita bahas nih, kakak yang cantik ini? Ini kan juga sama nih sebenarnya kan. Kita melihat dari strukturnya adalah bahwa bagaimana perjalanan kostumnya ini juga memang wanita harus berhijab. Ya, Di Jambi sendiri itu wanita kemanapun harus berhijab. Oke. Iya betul. Namanya dengan pakai tekulu. Tengkulu. Iya, namanya Oke, tekulu berpakai. tekulu, Jadi oke. semuanya harus tertutup. Baik itu ke sekolah, ke pasar, ke kantor, semuanya harus tertutup. Oh, jadi Seperti ya itu. seperti Nah, inilah jadi ya seperti ini. kira-kira. Oke. Nah, karena ini berangkat dari Arab, kita juga harus bisa menyesuaikan. Kostumnya Ya. juga sama. Harus semuanya tertutup. Iya, Gitu. tapi ke kantor jangan pakai kayak gini ya, agak rame Jangan. ya pemirsa ya. Hanya kepalanya tutup. Kepalanya pasti Iya, harus harus. ditutup. Nah kalau ini apa nih? Ini Apa marawis rebana. namanya apa? Ini rebana. Rebana. Harus pakai ini untuk zapin? Enggak hakikat? juga. Oh enggak juga. Bisa pakai Oke. kipas, bisa pakai payung, bisa pakai yang lainnya, bisa pakai tongkat, Oke. bisa ini. pakai segalanya. Berarti Kipas kreasi. lipat itu ya berarti yang Iya, dimainkan. betul, Bukan betul. kipas yang di kamar kos-kosan ya Pak ya. Kan gede banget. Oke. Tapi kalau aksesorisnya Pak, ini kalungnya atau apa itu ada sebuah keharusan kah atau? Enggak. Ini Enggak, hanya, aksesoris ini hanya saja ya? pemanis saya. Iya. Oh, oke. Baik. Ibu Pipit mungkin ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau Silakan. tambahkan Ibu mungkin Iya. silakan. Iya, untuk pakaian zapin yang perempuan ini utamanya adalah pakaian atasnya ini baju kurung ya kan. Oke. Baju kurung, Yang dipakai. kemudian tadi seperti yang Mas Yanto bilang penutup kepala, tudung gitu kan. Kemudian yang ada juga yang pakai kain songket, kain samping gitu Oh kan. iya. Nah ini mungkin bentuk yang sudah Dimodifikasi ya iya. untuk pertunjukan Reza. Iya, betul. Intinya Oke. intinya ini aja menutup. Yang penting kepalanya menutup tertutup. karena Islam kan. Betul sekali. Betul, tuh. Tapi aku pengen tahu tantangannya untuk penarinya apa sih, kesulitan untuk menari zapin? Karena kan pakainya tertutup sekali ya. Maksudnya kan gerakan juga jadi terbatas. Silakan. Sebenarnya nggak ada kalau kita yakin sama apa yang kita gerakin sih Kak. Wow, tidak ada masalah. Yang Nggak ada penting masalah. yakin. Latihannya berapa Insya lama sih Allah kalau bisa. untuk gerakan ini? Maksudnya apakah gerakannya itu hanya satu gerakan saja atau banyak variasinya? Kamu boleh jawab biar masuk TV loh tuh ya. Lihat sana ya sayang ya. Sebenarnya sih banyak modifikasi gerakan, namun ada beberapa gerakan dasar yang emang bisa dimodifikasi aja. Jadi kita untuk menghafalnya sendiri sih 1 hari 2 hari mungkin bisa, cuman emang dapetin rasanya yang susah. Rasanya harus rasa apa? Cappuccino dengan boba. Wah, Gak maksudnya kayak apakah gembira atau syahdu? iya, biasanya ngerti apa sih nggak Zapin itu berarti sih? hanya yang happy-happy saja atau ada iringan yang sedih juga? Emang Zapin itu gerakan gembira. Jadi tadi ada teriakan-teriakan dari penari, dari pemusik itu juga sebagai bentuk rasa sukacita para penari dan juga para pemusik.
Oke, jadi memang ini khusus untuk kegembiraan Atia. Karena kenapa kita tanya seperti ini? Karena di beberapa banyak kita tahu ada daerah-daerah yang tariannya itu untuk penyembuhan, ada ritual untuk memanggil hujan, ada yang apa khusus untuk mohon maaf kematian, misalkan ada gerakan-gerakannya. Kalau ini tapi Zabin ini untuk kegembiraan ya, penyambutan, hiburan. Tuh. Hiburan. Terhibur dong pasti dong pemirsa di rumah dong. Pasti dong. Baiklah Rezara, kita akan membahas lagi nanti karena abis ini katanya ada kolaborasi Rezara. Betul sekali. Nah makanya jangan kemana-mana pemirsa dimanapun Anda berada, tetap di Bunga Khatulistiwa. Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Akulturasi asing dalam budaya Indonesia bisa melahirkan budaya baru yang justru malah menjadi identitas lokal baru dari sebuah daerah. Jambi kuat dengan pengaruh Arab dan bisa menjadikan Zapin sebagai identitas kesenian daerah Jambi. Begitupun dengan pengaruh Portugis di Maluku yang bisa menjadikan Orlapei sebagai tarian khas Maluku. Dalam kolaborasi kali ini, gerak tari dan musik Melayu Arab bersanding dengan gerak tari dan musik Barat. Dari Jambi ada gendang Melayu, tambur, gitar gambus, biola yang menguatkannya sebagai musik bernuansa Arab. Sementara dari Maluku terdengar toto buang, tifa, dan juga suling. Penggabungan dua budaya dari dua negara ini dengan tegas telah memperlihatkan tambahan kekayaan baru dalam kesenian Indonesia dan ini menjadikan kesenian Indonesia tak pernah habis untuk terus dieksplorasi. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, episode Bunga Khatulistiwa untuk kali ini hampir selesai, tapi kita akan memberitahukan dulu nih persamaan dan juga perbedaan yang tadi kita temukan Rezara Baik, ya. silakan Atia untuk persamaannya. Baik, untuk persamaannya sama-sama mendapat pengaruh asing. Tari Orlapei dari pengaruh Portugis dan tari Zapin dari pengaruh Arab. Dan membentuk budaya baru sebagai budaya khas daerah. Dan selanjutnya Orlapei dan Zapin berkembang menjadi tari rakyat yang digunakan untuk penyambutan tamu kehormatan di acara resmi khususnya di Maluku dan Jambi. Dan sama-sama menggambarkan tarian muda-mudi yang riang, energik, dinamis, dan gembira dengan ciri khas pada gerakan kaki yang lincah dan cepat. Dan juga penari sama-sama menggunakan busana daerah sebagai identitas dari kostum penari. Seperti itu Reza. Itu persamaannya dan inilah perbedaannya. Yang pertama adalah tentunya iringan musik pada tari Orlapei diiringi alat musik tradisional Maluku yaitu tifa, suling bambu, ukulele dan juga gitar. Sementara pada Zapin memakai harmoni ritmik dengan menggunakan alat musik petik gambus dari Arab. Pada tari Zapin ada pengaruh kuat Arab dalam musik dan lirik dan tarian ini terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan. Ada pula sisipan pesan agama Islam dalam syair lagunya, sementara tari Orlapei hanya bersifat hiburan. Dan yang terakhir pada Orlapei ada pengaruh kuat Portugis dari sisi fashion, di mana kaum pria menggunakan jas terbuka yang biasa disebut banya.
Menarik sekali ya topik kita pada malam hari ini, Betul. Reza. Dan pastinya walaupun ada persamaan dan perbedaan, kita tetap satu Indonesia ya. Jangan lupa pemirsa ya. Betul sekali. Dan tentunya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ya, Indonesia memiliki ragam seni dan budaya yang menarik untuk kita bahas di setiap episodenya. Kami harap apa yang kami persembahkan hari ini bisa menambah ilmu dan juga informasi bagi Anda yang sedang menyaksikan program ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata, kalimat ataupun nama. Dan akhirnya saya Rezara, Atia Anindita dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Dan inilah kolaborasi Maluku dan Jambi.